Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Selamat siang, Bunda Akila. Ya, senang sekali Bun bisa ketemu pada kesempatan ini. Insya Allah, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Dari tadi saya lihat Bunda Akila diam di kelas saja ya. Hari ini tidak ada jam mengajar. Kebetulan Bun, sedang dapat wali murid kan. Jadi yang mengambil waktu di kantor untuk bisa menghubungi Bunda. Dan memang pertemuan kali ini memang kan kita sudah janjian dan rencanakan Bun ya. Dan saya sangat bersyukur Bunda bisa mendampingi tiang hari ini. Iya, ya, alhamdulillah ya Bunda Akila. Dan dari tadi sepertinya tiang perhatikan wajah Bunda Akila agak sedikit bingung ya. Ya sih, karena ada beberapa hal yang tidak bisa mungkin tiang selesaikan secara sendiri, dan memang harus punya teman untuk membicarakan ini. Dan harapannya sih gitu ya, dengan pertemuan ini kiranya Bunda bisa memberikan tiang gambaran yang lebih jelas apa kira-kira yang bisa saya harus lakukan, kemudian langkah dan strategi apa yang kira-kira harus saya tempuh untuk menyelesaikan beberapa masalah yang akan saya luahkan gitu ya kepada Bunda Mayang. Oh iya, begitu ya. Jadi masalah yang Bunda Akila hadapi itu apa ya? Oh iya, gini Bun, kebetulan kan tiang di sekolah baru gitu ya, masuk guru penggerak masih lewat sekolah lama, dan semuanya berjalan baik gitu kan, semuanya berjalan baik, mulai dari modul 1 sampai modul 1.4 itu semua aksi nyata is okay saya kerjakan di sana kan, di sekolah yang lama. Nah, adapun untuk aksi nyata kan enak punya rekan-rekan yang memang melek IT, kemudian sudah terbiasa membuat aksi nyata di PMM gitu ya. Jadi enak mau konsultasi ini itu sama kawan enak gitu ya. Nah di sekolah baru, aduh saya sedikit ini Bun, saya sedikit terbelalak kalau boleh dikatakan ya. Artinya yang mengenal IT di situ itu hanya kepala sekolah, is okay, kemudian bendahara juga, kemudian show operator, itu aja. Apa yang Bunda Akila lakukan untuk, karena di tempat baru Bunda Akila itu masih di sana itu kurang IT ya. Ya, ya. Menghadapi masalah itu, apa yang Bunda Akila akan lakukan? Iya, jadi gini Bun, permasalahan secara umum gitu kan, guru-guru di sana masih susah diajak untuk kolaborasi, untuk menjalin kolaborasi itu, karena kalau bahasa keren sekarang kan Bun ya, kita tidak satu server gitu ya. Jadi apa yang menjadi visi dan misi saya itu kayaknya susah diuraikan gitu, karena memang teman-teman baru ini tentunya belum secara individu belum saya begitu kenal gitu kan. Kemudian kalau kita katakan server kita berbeda gitu-gitu. Kemudian oh ya satu lagi Bun,
Saya kalau sepenglihatan saya di sana, suasana dan lingkungan di sana kan kecil, Bun, hanya sekitar 20 area lah kalau kalau secara keseluruhan. Tetapi kok bisanya secara lingkungan itu belum ada yang menanamkan kesadaran akan kebersihan lingkungan atau sekolah bebas sampah lah misal seperti itu, Bun. Oh iya. Jadi ada dua permasalahan sih. Yang pertama, tapi yang paling urgent sih yang ini, yang bagaimana saya harus bisa menjalin kolaborasi dengan kawan-kawan yang masih low pengetahuan tentang IT, supaya nanti secara administrasi bukan menjadi satu-satunya bukan lagi menjadi beban operator sekolah, melainkan guru itu harus menyadari bahwa itu memang ini kebutuhan mereka dan memang mereka hal yang harus penuhi secara utuh gitu, Bun. Gimana Bunda ini? Oh iya, jadi begitu ya. Iya, iya. Tadi saya juga tangkap dari pembicaraannya Bunda Akila untuk Mm, berkolaborasi dan sulit menyatukan persepsi dengan teman yang ada di sana. Kemungkinan yang akan Bunda Akila lakukan itu seperti apa? Oh iya. Dan bagaimana tindakan yang bisa diambil? Oke. Gini, Bun, mungkin saya harus mencari partner yang memang sevisi ya, melalui pendekatan individualis gitu mungkin, dengan mencoba mendekati salah satu guru, kemudian menanyakan apa memang yang harus apa kebutuhannya, mengenal kalau kita bilang sepak terjang boleh ya sedikit gitu ya. Kemudian mungkin cara yang efektif mengerjakan tugas-tugas administrasi di dekatnya, artinya memberi percontohan gitu. Kemudian sedikit demi sedikit berbicara mengenai pentingnya administrasi, siapa yang memang harus bertanggung jawab, bagaimana harus menyelesaikan itu, kemudian menjadikan mereka tertarik dengan hal-hal yang sifatnya baru, dengan mengajak mereka menghidupkan Kombel, karena di sana Kombelnya memang sudah jalan, memang ada gitu, tapi belum efektif gitu, Bun. Oh iya, berarti Ya. Untuk melakukan kegiatan misalnya dalam membentuk Kombel itu di sini tadi Bunda Akila sebutkan mencari partner ya. Ya. Siap kira-kira siapa nih partner yang bisa Bunda Akila ajak di sana untuk membuat sebuah program dalam menyusun pembelajaran atau administrasi, misalnya membuat sebuah forum Kombel atau apa. Iya. Iya, Bunda, ada beberapa kegiatan aksi nyata memang yang kemarin di modul 1.4 ya, di mana kita harus melakukan diseminasi, kemudian kita harus mengadakan dalam diseminasi itu harus ada refleksi, kemudian apa sih manfaat daripada diseminasi dan sebagainya. Dia menemukan salah satu guru yang memang welcome gitu. Artinya tidak berhenti dengan diseminasi, dia menanyakan gitu. Ayang gitu, setelah ini apa sih yang kira-kira guru penggerak lakukan gitu. Sharing-sharing dong. Nah, ini menunjukkan bahwa dia punya ketertarikan. Nah, guru itu guru kelas 5, nama beliau itu Dian Anggraini, dan secara vokal gitu ya, secara vokal tutur katanya teratur gitu ya, bagus, menarik untuk bisa kita ngobrol. Kemudian ketika kita kopi darat atau coffee break gitu, yang dibicarakan itu pasti ide. Pasti ide kan. Dia jarang sekali membicarakan tentang peristiwa, apalagi gosip gitu. Kayaknya menarik gitu. Ketika duduk sama beliau, selalu dia bicarakan ide gitu. Nah, jadi saya menemukan satu orang aja nih gitu. Kadang sih dia bicara story, tapi story yang sering disampaikan itu
adalah story yang memang bisa kita ambil hikmahnya. Kemudian dia juga banyak memberikan saya cara berpikir yang objektif bukan subjektif, terutama tentang mengenali ciri-ciri orang, bersikap kepada orang gitu-gitu. Artinya enaklah dia diajak ngobrol si Ibu Dian Anggra ini. Gitu, Bun. Oh, jadi bagus sekali ya, Bun. Jadi Bunda Akila sudah menemukan titik terangnya dan apa yang Bunda Akila inginkan. Jadi untuk tindakan selanjut kolaborasi yang Bunda Akila mau ini apa kegiatan yang akan Bunda Akila lakukan dengan rekan sejawatnya tadi? Ya. Hal apa yang akan saya lakukan? Tentunya yang pertama kali yang ingin saya sampaikan itu tentunya menyatukan persepsi dengan paradigma baru pendidikan kita yang sekarang ini, gitu kan, bahwa perkembangan teknologi ini bukan lagi sebuah hal yang menakutkan. Kemudian faktor umur bukanlah satu-satunya faktor yang harus membuat kita surut untuk mengenal teknologi. Dengan mengajak mereka atau mengajak dia, mungkin menyediakan perangkat dulu, karena sekolah kayaknya nggak bisa semaksimal itu ya untuk memfasilitasi guru, misalkan laptop gitu kan. Dan senangnya Bun, kemarin pas duduk di ruangan dia bilang gini, ayah ngatur harga laptop Asus ini berapa sih gitu. Kenapa? Ada niat untuk beliin? Iya yang gini-gini ya, yang berapa ini ya enak ya kayak ditenteng gitu. Oh tapi ajari saya dong gitu. Jadi sudah mulai tergerak dan memang satu-satunya dia dulu gitu. Tapi saya berharap sih besok akan bertambah lagi. Mungkin Ibu Dian ini kalau memang sudah bisa, yang lain kayaknya akan tertarik gitu Bun. Itu sih rencananya. Ya, berarti rencananya Bunda Akila ini dalam sebuah program ini sudah terbentuk. Nah, di sini Bunda Akila dan rekannya itu akan merealisasi atau melakukan kegiatan itu kapan? Karena ini tahun ajaran baru Bun ya. Walaupun sebagian kawan-kawan juga sudah ready administrasinya, kan sudah ya. Seharusnya kan sebelum mengajar kan sudah ready sepenuhnya gitu. Tapi karena hal atau kondisi yang demikian itu, mereka karena nggak bisa harus pesan di luar administrasi gitu ya. Ini adalah kesempatan yang baik untuk saya memulai, karena tahun ajaran baru gitu ya. Mari kita coba yuk, ini loh perangkat-perangkatnya. Sempat yang bilang ada 12 perangkat kelas yang harus kita penuhi sebagai guru. Terus yang sebutkan dah karena kita kumer, yang rentetkan itu, dan dia tertarik gitu. Dan setengahnya sih sudah ada dia punya untuk administrasinya. Yang lain-lain ajari saya dong, kayak gitu. Jadi ketertarikan dia itu merupakan modal utama saya kayaknya Bun, dan saya akan lakukan itu secepatnya sih di semester pertama ini, karena ini momentum yang baik ya, momentum yang baik gitu untuk memperkenalkan IT, terutama untuk perlengkapan administrasi. Oh iya, hebat dah Bunda Akila, selamat dah. Saya senang sekali mendengar solusi dari Bunda Akila, dan sepertinya saya akan senang sekali jika kita bertemu kembali. Semoga apa yang Bunda Akila programkan dan yang Bunda Akila rencanakan semoga secepatnya bisa dilaksanakan. Perasaan Bunda Akila seperti apa? Ya. Ini sih Bun, kayaknya saya lebih semangat lagi. Saya merasa lebih semangat. Ternyata apa yang saya alami juga tidak saya aja yang mengalami. Banyak juga teman guru-guru yang mengalami itu. Saya merasa tidak sendiri dengan permasalahan ini gitu. Jadi saya lebih semangat. Saya akan terus menyemangati diri untuk sport sharing kepada kawan-kawan, dan tentunya tidak pelit ilmu saya gitu. Oh iya, semangat ya Bunda Akila untuk terus menjadi orang-orang yang sukses dan maju. Bisa berkontribusi sama kawan lain, dan yang lebih besar sih bangsa dan negara ini sayang. Itu sih. Iya. Ya, kalau begitu
Bunda Akila, terima kasih ya. Ya, Tiang sangat terima kasih Bun sudah mendampingi Tiang hari ini, dan Tiang akan mencoba penerapan aksi strategi rencana aksi yang tadi. Insya Allah alhamdulillah sudah dapat poinnya Bun. Mari kita sama-sama masuk ke kelas. Oh ya, Ya, Coach, kita pastinya ada pertemuan kembali nanti ya. Kita ya, harapkan waktunya. saya sangat mengharapkan juga pertemuan dengan Bunda Akila dan berkolaborasi untuk lebih ke depannya supaya kita sama-sama lebih hebat dan maju. Iya dah. Yuk, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.